Suatu hari di televisi, Presiden Amerika Serikat mengaku telah berpikir panjang dan berkonsultasi dengan pemimpin G22 sebelum memutuskan untuk memperpanjang penundaan penggunaan geoengineering serta segala sesuatu yang secara artifisial dapat mempengaruhi iklim. Setelah semua teknologi bukanlah satu-satunya hal yang dapat dijadikan solusi. Mendengar pernyataan sang presiden, seorang pria bernama Rowan mendadak mematikan TV. Dia tampak frustasi karena mengetahui ayahnya yang bernama Jonathan telah membujuk presiden untuk melakukannya. Jadi Jonathan adalah seorang ilmuwan yang berpengaruh di Amerika. Namun di sisi lain, Rowan telah bekerja sangat keras untuk membuat geoengineering diakui dan diizinkan untuk memperbaiki iklim planet bumi. Hanya saja ayah dan anak ini memiliki faham yang bertentangan terhadap bioengineering tersebut. Rowan bahkan langsung meninggalkan rumah meskipun Jonathan berusaha untuk berbicara dengannya. I gave her that advice to try to protect your future. 6 bulan kemudian, Jonathan dan istrinya pergi berlibur di sebuah kapal pesiar. Tapi tampak suasana hati Jonathan sedang tidak baik karena setelah insiden di rumah mereka, Rowan masih belum menghubunginya. Sementara itu, Rowan tiba di hanggar pesawat bersama ibu tirinya yang bernama Gita yang sedang bersiap untuk menampilkan pesawat baru. Gita memaksa Rowan untuk berbicara dengan ayahnya, tetapi Rowan tetap beranggapan sang ayah tidak memahaminya. Selain itu, Jonathan akan sangat marah jika mengetahui bahwa Rowan membantu Gita. Pada waktu yang sama, Jonathan menghubungi seorang asisten bernama Martha di London dan memintanya untuk memeriksa transaksi keuangan Gita guna mengetahui dengan tepat apa yang dibelinya. Tetapi Martha menolak dengan alasan Jonathan sekarang merupakan pejabat pemerintahan di Amerika Serikat yang dapat meminta CIA untuk melakukannya. Jadi dia hanya dapat menginformasikan kalau Rowan berada di Djibouti di mana Gita berada. Di Djibouti, Gita yang merupakan direktur sekaligus pendiri program New Sky sedang berbicara di hadapan para investor. Gita memperkenalkan Rowan yang telah bekerja dengan antarmuka pesawat sehingga pesawat tanpa awak tersebut berhasil diciptakan. Oleh sebab itu juga, dia menamai pesawat tanpa awak itu sebagai Rowan. Pada hari itu, Gita mengumumkan uji terbang dari pesawat tanpa awak karbon netral pertama yang mampu bertahan di udara. Dia berterima kasih kepada para investor yang telah mempertaruhkan segalanya agar pesawat itu dapat tercipta. Sebagai upaya untuk menunjukkan keyakinannya, maka Gita sendiri yang akan memimpin uji coba penerbangan. Pesawat itu akan memuat kargo maksimum seberat 250 ton untuk mengetahui ketahanan pesawat. Jadi para investor ini hanya mengetahui bahwa pesawat itu nantinya akan membawa barang-barang berharga mereka. Pada malam hari, Jonathan diberitahu tentang presentasi serta peran Gita dan Rowan dalam penerbangan kargo tanpa awak tersebut. Melihat rekaman video itu, Jonathan menjadi heran karena tidak mengerti apa yang sedang mereka rencanakan. Di dalam pesawat, Rowan memberitahu Gita bahwa merasa yakin sang ayah sudah mengetahui tentang mereka dan kemungkinan akan merusak rencana mereka. Tetapi Gita berkata, hari ini mereka akan memperbaiki seluruh dunia. Sebelum meninggalkan pesawat, Rowan melaporkan tentang kesiapan pesawat lain yang akan menjatuhkan kargo bersama dengannya dan berharap Gita tidak akan tertangkap. Selang beberapa saat, pesawat lepas landas dengan disaksikan oleh para investor. Sementara itu, Rowan mengubah kata sandi penerbangan sesuai perintah Gita dengan alasan untuk menghindari peretasan. Rowan juga mengubah jalur penerbangan sehingga menyebabkan kebingungan bagi komandan operator yang bernama Hiram. Namun Gita menjelaskan, dia memutuskan untuk mengunjungi negara asalnya, yaitu India. Di rumahnya, Jonathan menonton kembali rekaman presentasi Gita. Hanya saja belum mengerti mengapa Gita memutuskan untuk melakukan penerbangan menggunakan pesawat tanpa awak itu. Dikarenakan sang istri yang merasa cemburu melihat Jonathan memperhatikan rekaman mantan istrinya, maka Jonathan menunjukkan sebuah video lama yang merupakan proyek ilmiah Rowan saat kelas 5 SD. Pada saat itu Rowan menganalisis letusan besar dari sebuah gunung berapi. Letusan tersebut menyebarkan miliaran partikel abu ke udara yang dapat memantulkan sinar matahari
sehingga suhu bumi akan turun sebesar 5 derajat. Beberapa ilmuwan kemudian mulai bereksperimen untuk menciptakan efek yang sama, di mana Gita adalah salah satu ilmuwan yang mencoba memecahkan masalah pemanasan global. Di ruang kontrol pesawat, seorang operator memberitahu kalau ketinggian pesawat meningkat. Oleh karenanya Hira menjelaskan kepada Gita bahwa jika ia terbang di atas ketinggian maksimal pesawat komersial, maka pihak militer akan memantau mereka dan uji coba tersebut tidak akan menjadi rahasia lagi. Tapi Gita tidak peduli dan malah memerintahkan Rowan untuk menaikkan ketinggian pesawat yang lain. Pada waktu yang sama, sembari sarapan bersama istrinya, Jonathan mendengarkan laporan keuangan sebuah perusahaan kimia. Setelah mengetahui penjualan perusahaan tersebut meningkat, maka Jonathan kembali menghubungi Martha dan memintanya untuk mencari tahu apakah perusahaan kimia itu telah menjual kalsium karbonat kepada perusahaan New Sky. Ia beralasan bahan kimia yang dimaksud berpotensi untuk digunakan dalam aksi terorisme global. Sementara itu Hira memperingatkan Gita bahwa Washington telah memantau penerbangan tersebut. Tetapi Gita meminta untuk berbicara langsung dengan Rowan dalam saluran pribadi. Gita segera memerintahkan Rowan untuk bersiap-siap mengeksekusi rencana mereka, karena yakin pihak berwenang akan segera tahu dan menghubungi ayahnya. Ternyata benar. Seorang agen FBI dari unit kontraterorisme telah dipanggil oleh Jonathan ke rumahnya akibat menyadari apa yang sedang direncanakan oleh Gita. Sementara itu, Presiden diberitahu tentang sekelompok jet pribadi milik perusahaan New Sky yang sedang melakukan demonstrasi terbang ke arah timur. Namun tanpa penjelasan, jet itu mengubah arah penerbangan dan tidak menanggapi panggilan pihak militer. Kembali pada Rowan. Dalam perjalanan meninggalkan gedung, ia terlebih dahulu menghancurkan ponselnya untuk menghindari pelacakan. Di rumah, Jonathan berusaha meyakinkan agen FBI bahwa Gita telah merencanakan serangan internasional. Jonathan mengakui dulu dia dan mantan istrinya itu bekerja untuk membuat geoengineering. Mereka telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk mewujudkannya. Hanya saja obsesi Gita menyebabkannya mengabaikan fakta bahwa dalam sains perlu terlebih dahulu dilakukan replika untuk mendapatkan hasil yang sama. Dikarenakan menganggap Gita mempertaruhkan masa depan bumi, maka Jonathan memutuskan berhenti. Jadi untuk menghentikan Gita, maka Jonathan meminta bantuan agar dapat berbicara dengan presiden. Doesn't allow for that. Okay, you get one shot and then you... Saat itu, presiden sedang mendengar rekaman ancaman dari Gita. Ia menuntut agar Amerika bersedia menghentikan moratorium geoengineering untuk segera digunakan menurunkan suhu bumi. Jika hal itu dilakukan, maka dia akan mendarat tanpa insiden. Namun bila sebaliknya, maka jutaan ton kalsium karbonat akan ia sebarkan ke atmosfer. Mendengar itu, presiden mengumumkan untuk melakukan pertemuan darurat. Tak berselang lama, sejumlah petugas menggerebek ruang operator penerbangan, tetapi tidak menemukan keberadaan Rowan karena ternyata dia sudah berada di sebuah ruangan rahasia dan sedang berkomunikasi dengan Gita. She received our commands. They're trying to figure out a way to... Di kantor presiden, Jonathan menjelaskan kepada presiden dan jajarannya mengenai konsekuensi dari penyebaran kalsium karbonat yang akan dilakukan Gita ke atmosfer. Hal ini akan menimbulkan cuaca ekstrim yang dapat menghancurkan dunia. Menurut Jonathan, geoengineering yang dituntut oleh Gita 99% akan berhasil untuk mengatasi masalah pemanasan global. Hanya saja jika geoengineering ini berhasil, maka manusia tidak akan berhenti untuk melakukan industri kotor dan pencemaran lingkungan lainnya. Namun diskusi mereka terhenti ketika Gita menghubungi. Di sini presiden mencoba untuk membujuknya agar tidak menyebarkan kalsium karbonat ke atmosfer. Tetapi Gita menjelaskan bahwa setiap hari ada orang yang mati akibat meningkatnya suhu bumi. Sementara mereka hanya duduk di ruangan ber-AC untuk mendiskusikan masalah tanpa mendapat solusi. Jadi meminta mereka memilih untuk segera mengaktifkan geoengineering, atau kalsium karbonat tetap akan ia sebarkan guna menurunkan suhu bumi dengan resiko terjadinya bencana alam. Mendengar itu, Jonathan langsung memotong pembicaraan. Ia berkata, penyebab dari pemanasan global adalah perilaku manusia itu sendiri terhadap bumi. Jonathan mendesak Gita untuk berhenti karena tidak tahu konsekuensi dari kalsium karbonat tersebut di lautan dan di atmosfer.
Di sisi lain, dia tidak memiliki kapasitas untuk mengubah iklim bumi. Tapi Gita menjadi marah karena bertonton plastik di lautan dan karbon dari industri jauh lebih berbahaya bagi planet bumi. Selain itu, perilaku manusia pun tak dapat diubah. Lalu di tengah perdebatan, Rowan menghubungi mereka. Ia menegaskan bahwa inilah cara satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia. Sejurus kemudian komunikasi terputus akibat sinyal yang diblokir karena alasan keamanan. Jonathan lantas diminta untuk meninggalkan ruangan dengan alasan telah melewati batas keamanan. Akibat hal ini, terpaksa Jonathan meminta kertas dan pensil untuk membuat perhitungan. Sementara presiden dan jajarannya kembali membahas mengenai 10 pesawat yang membawa kalsium karbonat tersebut. Karena bila pesawat-pesawat itu dihancurkan, maka kalsium karbonat tetap tersebar dan bencana akan terjadi. Tapi jika mereka diam saja, maka Amerika akan dianggap terlibat. Hanya saja, saat presiden mulai mempertimbangkan opsi untuk mengaktifkan geoengineering, bersama dengan itu pula ia mendapat sebuah telepon penting, sehingga diskusi harus dibubarkan. Di tempat lain, sejumlah petugas akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Rowan. Sayang ternyata itu hanya hologramnya saja, karena Rowan yang asli tengah berada di tempat bermain game, di mana tidak ada orang yang memperhatikannya. Gita memberitahu Rowan perihal pesawat tempur yang memerintahkannya untuk mendarat. Mendengar itu, Rowan menyarankan agar Gita mendarat, karena pemerintah sudah tahu apa yang mereka inginkan. Namun Gita justru menantang gertakan dari pemerintah tersebut. Di ruangannya, presiden membahas situasi yang mereka hadapi dengan penguasa negara lain dan berharap untuk menyelesaikan masalah ini secara tidak resmi. Presiden kemudian memanggil sang sekretaris untuk meminta pendapat mengenai rencananya menjebak Gita di Kutub Utara. Sementara itu, Jonathan berhasil menyelesaikan perhitungannya dan meminta diberi kesempatan untuk berbicara dengan presiden. Di saat yang sama, Gita melihat pesawat militer yang mendadak meninggalkannya. Hal ini tentu saja membuat Gita sangat senang, lantaran mengira rencana mereka untuk memaksa pemerintah mengaktifkan geoengineering telah berhasil. Sayang komunikasi mereka tiba-tiba terputus, di mana pada langit Mumbai tampak sebuah ledakan terjadi. Rowan menjadi khawatir karena dari monitor dia melihat pesawat yang ditumpangi oleh Gita meledak. Sedangkan di kantor presiden, mereka pun bingung melihat pesawat yang meledak karena tidak ada yang memberi perintah untuk menghancurkan pesawat. Menteri Pertahanan memberitahu bahwa negara-negara di dunia saling menyalahkan, sehingga berasumsi pihak militer swastalah yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Bersamaan dengan itu, Jonathan diizinkan masuk untuk menjelaskan hasil perhitungannya. Jonathan awalnya mengungkapkan pesawat itu hanyalah pengalih perhatian, tapi mereka memberitahu perihal pesawat yang diledakkan di India. Di waktu yang sama, mereka diberitahu tentang pelepasan kargo dari 9 pesawat yang tersisa. Selang beberapa saat, Rowan menghubungi mereka. Ia mengutip ucapan John yang pernah berkata bahwa dunia adalah tempat yang indah dan layak diperjuangkan. Dan Rowan siap untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh Gita. Kendati Jonathan berusaha membujuknya untuk berhenti. Tak lama setelah itu Rowan memutuskan sambungan dan melepaskan ribuan drone untuk menyebarkan kalsium karbonat ke seluruh dunia. Melihat ini, presiden dan jajarannya tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Presiden pun hanya dapat menyaksikan drone dari jendela ruangannya. Jonathan pulang ke rumah dan menyaksikan perubahan di langit bersama istrinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan umat manusia setelah kalsium karbonat itu dilepaskan. Karena yang pasti pemanasan global akan berhenti, tetapi bencana kemungkinan akan menerpa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.